Ayunda, aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Oke, di video ini saya akan membahas tentang sejarah pemilu di tahun 2019. Menjadi pilar utama Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilu dalam pelaksanaan proses memilih seorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Pemilu 2019 merupakan kelanjutan dari pemilu 2014 yang dimana pasangan Jokowi Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Dan pemilu 2019 digelar pada 17 April dan diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik Aceh. Pemilu 2019 memiliki dan calon wakil presiden yaitu Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin, sedangkan yang kedua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia dibagi menjadi pemilu 1955 dan pemilu Orde Baru dan pemilu pada tahun 1999. Pemilu yang pertama yaitu pada tahun 1955 di mana rakyat memilih wakil mereka di parlemen. Pemilu 1995 dianggap sebagai pemilu yang demokratis, jujur, tingkat partisipasi masyarakatnya pun tinggi. Sedangkan pemilu Orde Baru yaitu pada tahun 1999. Pada masa Orde Baru, pemilu diwarnai dengan dominasi Partai Golkar yang didukung oleh pemerintah. Pemilu pada masa ini sering dikritik karena tidak demokratis dan diwarnai dengan kecurangan. Lalu adanya pemilu 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi, menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulai era demokrasi baru di Indonesia. Pemilu 2004 menorehkan sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipimpin negara Indonesia. Sedangkan masa ini di Indonesia menggunakan sistem proporsionatif di mana kursi yang tersedia dibagikan kepada para partai politik sesuai dengan peroleh suara. Kita masuk pada pemilu 2019. Pemilu 2019 merupakan tonggak sejarah demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. Pemilu ini dilaksanakan pada 17 April 2019 dan melibatkan pemilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Pertama, adanya pemilu serentak pada tahun 2019 menjadi tantangan. Hal ini dikarenakan skala pemilu yang besar. Pemilu 2019 diwarnai dengan beberapa kendala, walaupun pemilu ini diselenggarakan dengan sukses. Adapun sistem pemilu 2019. Sistem pemilu yang digunakan dalam 2019 adalah sistem proporsional terbuka. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih calon anggota legislatif secara langsung, bukan hanya partai politik. Sistem pemilu 2019 ada 3, yaitu pemilu serentak, pemilu proporsional terbuka, dan parliamentary threshold. Pemilu serentak yaitu merupakan pemilu yang pertama kali di Indonesia yang meliputi pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, serta DPD. Sedangkan sistem proporsional terbuka yaitu sistem yang memungkinkan pemilih memilih calon anggota legislatif secara langsung. Yang ketiga, adanya parliamentary threshold. Sistem ini menetapkan ambang batas bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR RI yaitu 4% dari suara nasional. Adapun kontroversi dan dampak pada pemilu 2019. Kontroversinya meliputi dugaan kecurangan, yaitu tuduhan kecurangan dan ketidakadilan dalam proses pemilu. Yang kedua, adanya polarisasi politik, yaitu pemilu 2019 memperburuk polarisasi politik di Indonesia dengan kampanye yang bernada provokatif dan saling serang antar kubu. Yang ketiga, adanya penggunaan hoax dan propaganda. Dan adapun
Adapun beberapa partai politik yang lolos verifikasi dan ditetapkan oleh KPU yaitu yang pertama PDI, Gerindra, Nasdem, PKB, Golkar, PAN, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai PKS, adanya Partai Berkarya, Partai Hanura, Partai Perindo, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia. Dan juga ada 4 partai Aceh yang tergabung dalam pemilu 2019. Ya, ini hasil dari pemilu presiden 2019 yang dimana Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin memenangkan pemilu dengan perolehan suara sekitar 55,5%, sedangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara sekitar 44,50%, yang dimana kesimpulannya Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2019 sampai 2024. Selanjutnya adalah hasil pemilu legislatif 2019, yang dimana hasil pemilu legislatif 2019 yaitu PDIP mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan sekitar 19,3%, sedangkan Gerindra mendapatkan suara kedua terbanyak dengan perolehan sekitar 12,3%, sedangkan Golkar mendapatkan suara ketiga terbanyak dengan perolehan sekitar 12,3%. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pemilu 2019 menghasilkan kemenangan bagi pasangan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin. Kemenangan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di periode sebelumnya. Namun, hasil pemilu ini juga menunjukkan bahwa terdapat polarisasi yang kuat di masyarakat Indonesia. Pemilu 2019 juga mencatat beberapa catatan penting seperti halnya tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Yang kedua, munculnya isu-isu sara yang dipertanyakan etisnya. Yang ketiga, peningkatan penggunaan media sosial dalam kampanye. Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang. Meskipun diwarnai dengan kontroversi dan tantangan, hasil pemilu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya. Dan hasil ini menjadi dasar bagi pemerintah baru untuk menjalankan tugas dalam membangun bangsa. Sekian dari presentasi saya dan yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.